Pada hari ini kita akan menelusuri sejarah negeri Palestina, sebuah tanah merentang dari zaman kuno hingga hari ini yang menjadi saksi perjalanan melalui masa lalu yang menyimpan kisah-kisah yang berharga. Harus diingat bahwa wilayah ini yang sekarang kita sebut sebagai Palestina memiliki jejak sejarahnya sendiri. Artefak arkeologi tertua di wilayah ini menunjukkan perkembangan kehidupan antara 7.500 hingga 300 sebelum Masehi. Namun, gambaran pasti tentang kehidupan pada masa itu tidak selalu dapat dipastikan. Beberapa peradaban kuno, seperti Mesir, Asyur, Babilonia, dan Persia, pernah menguasai atau mempengaruhi wilayah ini, sehingga menciptakan keragaman budaya dan agama. Pada awalnya, kota Yerikho diakui sebagai kota tertua di akhir milenium ketiga sebelum Masehi, dan disinilah eksplorasi manusia terhadap logam tembaga dimulai. Migrasi manusia menjadi elemen besar dan berpengaruh dalam sejarah wilayah ini, terutama pada awal milenium ketiga sebelum Masehi. Migrasi pertama terjadi dengan bangsa Kan'an, yang juga dikenal sebagai orang Kan'an. Mereka berkomunikasi dalam 3 bahasa, Aram, Kan'an, dan Arab. Pada masa ini, tanah ini tetap dikenal sebagai tanah Kan'an hingga sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Kemudian, suku-suku Kreta melakukan invasi, membagi-bagi wilayah ini. Suku-suku Kreta ini termasuk orang Filistin yang berasal dari daerah Laut Tengah dan memberi nama wilayah ini sebagai Palestina. Sejarah kemudian mencatat migrasi penting Nabi Ibrahim alaihissalam dari kota Urdi di Irak ke Palestina. Di sini, beliau diberi karunia Nabi Isa alaihissalam dan keturunan beliau, yaitu Bani Israel, bermula. Bani Israel mengalami kelaparan yang memaksa mereka bermigrasi ke Mesir. Di sana, mereka menjadi budak di bawah pemerintahan Firaun, hingga akhirnya dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel kemudian kembali ke Palestina dan mendirikan kerajaan-kerajaan, seperti Kerajaan Israel dan Kerajaan Yehuda. Di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam memainkan peran penting dalam pemerintahan dan kesejahteraan. Namun, setelah waktu tertentu, mereka dikejar oleh Ramses II dan Nabi Musa alaihissalam memimpin mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kan'an. Perjalanan ini tidak selalu mudah, dengan peristiwa seperti terhentinya mereka di padang pasir selama 40 tahun. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Kemudian, Nabi Daud alaihissalam mendirikan kerajaan untuk Bani Israel di Al-Quds, yang kemudian menjadi Yerusalem. Namun, kerajaan mereka terbagi menjadi 2, Kerajaan Yehuda di Yerusalem dan Kerajaan Israel di Samaria. Pertikaian dan peperangan terjadi di antara kedua kerajaan, dan mereka mencari bantuan dari Mesir dan Asyur. Pada tahun 2920 sebelum Masehi, Mesir menyerang dan menduduki wilayah tersebut, mengakibatkan kekacauan dan penindasan terhadap Bani Israel. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Asyur menaklukkan kerajaan Israel dan membawa sebagian besar penduduknya ke pembuangan. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Babilonia menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci dan membawa sebagian besar penduduk kerajaan Yehuda ke pembuangan juga. Ini disebut sebagai pembuangan Babilonia, yang berlangsung selama 70 tahun. Selama masa pembuangan, Bani Israel mengalami perubahan besar dalam identitas dan keyakinan mereka. Mereka mulai menyebut diri mereka sebagai Yahudi dan menekankan pentingnya Taurat sebagai kitab suci mereka. Mereka juga mengembangkan sistem sinagog dan rabbi untuk menjaga tradisi dan ibadah mereka. Mereka tetap berharap untuk kembali ke tanah leluhur mereka dan membangun kembali Bait Suci.
Pada tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mencoba menaklukkan Palestina dan berhasil merebut Yerusalem. Kemudian, pada tahun 539 sebelum Masehi, Persia memasuki panggung Palestina, dan wilayah ini tetap terhubung dengan Kekaisaran Persia selama 2 abad. Peristiwa penting lainnya terjadi pada abad keempat sebelum Masehi, saat Alexander Agung mengalahkan Persia. Meskipun kekaisarannya terbagi-bagi, Palestina tetap berada di bawah pengaruh Romawi. Pada abad kedua Masehi, Paus Urban II mendorong perang salib, yang menyebabkan pendudukan asing di Palestina. Selama periode Helenistik, Palestina mengalami perubahan budaya dan agama yang signifikan. Bahasa Yunani menjadi bahasa umum, dan banyak Yahudi mulai mengadopsi gaya hidup dan filsafat Yunani. Namun, ada juga gerakan perlawanan terhadap Helenisasi, seperti pemberontakan Makabe yang berhasil mengembalikan kemerdekaan Yahudi dan membersihkan bait suci dari penyembahan berhala. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Romawi menginvasi Palestina dan menjadikannya provinsi mereka. Mereka menunjuk raja-raja boneka seperti Herodes yang agung, yang membangun banyak bangunan megah, tetapi juga dikenal sebagai penguasa yang kejam dan paranoid. Romawi juga mengenakan pajak yang berat dan menghina agama Yahudi, yang menyebabkan banyak pemberontakan dan kerusuhan. Pada abad ke-1 Masehi, Nabi Isa alaihissalam lahir di Bethlehem dan mengajar tentang kerajaan Allah dan kasih sayang. Dia melakukan banyak mukjizat dan menarik banyak pengikut, tetapi juga menimbulkan kecurigaan dan permusuhan dari otoritas Yahudi dan Romawi. Dalam perjalanan dakwahnya untuk mengembalikan ajaran Taurat sebenarnya, banyak hambatan yang datang dari para imam suci Bait Allah. Dengan dasar kedatangannya untuk merubah kitab Taurat, para imam suci dan orang-orang Yahudi berhasil menghasut gubernur Romawi Pontius Pilatus untuk menghukum dan menyalibkan Isa Al-Masih. Namun dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengira bahwa Isa telah meninggal karena hukuman penyaliban. Tetapi yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa Al-Masih ke langit sebelum penyaliban. Pada abad kedua Masehi, Paus Urban II mendorong perang salib yang menyebabkan pendudukan asing di Palestina. Perang salib adalah serangkaian kampanye militer yang dilakukan oleh orang-orang Eropa untuk merebut tanah suci dari Muslim. Mereka mengklaim bahwa mereka bertindak atas nama Kristus dan gereja, tetapi mereka juga termotivasi oleh keinginan untuk kekayaan dan kekuasaan. Perang salib berlangsung selama beberapa abad dan melibatkan banyak pertempuran, pembantaian, dan perjanjian. Setelah beberapa perubahan kekuasaan dan konflik, Salahuddin Al-Ayyubi memainkan peran sentral dalam merebut kembali Yerusalem pada abad ke-12 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pemimpin Muslim yang terkenal karena keberanian, kebijaksanaan, dan kemurahan hatinya. Dia berhasil menyatukan umat Islam di bawah bendera jihad dan menghadapi tentara salib dengan strategi dan diplomasi yang cerdik. Dia juga dikenang karena perlakuan